Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di vlog Erikarto. Dan kali ini saya akan membahas lagi salah satu mobil LCGC City Car keluaran dari Suzuki yang paling laris di pasaran dan familiar di jalanan. Nah, ini dia Karimun Wagon. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Oke, membahas mengenai Karimun Wagon R, ini pertama keluar pada tahun 2013. Nah, mobil Karimun Wagon di samping saya ini adalah Karimun Wagon R tipe GX tahun 2014, transmisi manual. Ini salah satu unit kepemilikan punya kami, yang waktu itu kita inspeksi dan kita ambil dari Jakarta. Nah, untuk mengenai kondisinya, ini kurang lebih dari segi bodi, hampir 80% masih orisinil, artinya masih minim spet atau minim cat ulang. Pemakaian wajar biasa di bagian bumper-bumper atau bagian list pelang sedikit, gitu itu sudah wajar untuk dicat ulang. Nah, mengenai detailnya untuk tipe GX, GL atau GA, kelihatan paling berbeda di bagian grill depan. Nah, kalau untuk tipe GX, nih paling kelihatan di bagian grill di bagian tengah sini berwarna chrome dan atasnya juga berwarna chrome. Jadi ada dua sisi berwarna chrome. Tapi kalau tipe GL hanya di bagian atas saja. Ini logonya Garuda, ini Indonesia banget. Oke, terus di bagian headlampnya ini sama semua, multi reflektor dan masih halogen biasa. Nah, terus di bagian fog lamp, nah sebelumnya ini masih polos, belum ada fog lampnya. Nah, kami menambahkan sedikit warna fog lamp di sini menggunakan Proji dan ada list warna merahnya. Oke, kalau untuk semua tipe itu belum ada fog lampnya kecuali di tipe GS. Jadi GX, GL dan GA semuanya masih polos. Tapi kalau GA sini bumpernya biasanya berwarna hitam dop. Kalau bagian atasnya semuanya sama. Nah, sekarang kita intip di bagian samping. Di bagian samping untuk semua tipe, terutama kecuali GS, itu sampingnya hampir nggak ada perbedaan apa-apa. Jadi tipe GX, GL dan GA semuanya sama. Bedanya hanya di bagian spion. Kalau tipe GA itu spionnya bukan model seperti ini, tapi model seperti Karimun Estilo. Nah, untuk tipe GX pun ini juga belum ada electric mirror, jadi masih lipat manual seperti ini, dan pengaturan spionnya juga masih model touchscreen seperti inilah. Oke, terus di bagian atas ini kita hanya menambahkan talang air aja, dan pilar sini di cutting stiker warna hitam dop biar kelihatan lebih nice. Kalau bagian samping sini semuanya sama, nggak ada set body molding, polos, dan tipe GX handle pintunya berwarna body, tapi kalau tipe GL biasanya berwarna hitam dop. Nah, bicara mengenai kaki-kakinya, ini menggunakan ring 13 originalnya. Bagian depan sudah tromol dan bagian belakang masih drum. Semua tipe biasanya juga sama seperti ini. Nah, untuk masalah kondisi kaki-kaki, kebetulan mobil ini kami dapat waktu itu juga kondisinya masih prima banget. Kaki-kaki juga masih kenceng. Biasanya untuk perawatan kaki-kaki, kelemahan Suzuki atau Karimun itu di bagian kaki depan. Ya biasa, faktor pemakaian atau medan-medan yang kita lalui, nah, gitu. Tapi overall semuanya ini masih nyaman banget dan suspensi masih empuk banget. Oke, gitu aja. Sekarang kita intip di bagian belakang. Yuk. Nah, kalau kita intip dari belakang, untuk tipe GX dan GL itu tidak ada perbedaan, hanya ada logo di sini yang membedakan, GX atau GL. Nah, semua tipe waktu pertama kali kita ambil ini masih culun banget, masih polos. Jadi belum ada rear spoiler, belum ada sensor parkir atau motor knalpot, belum ada. Nah, kami menambahkan rear spoiler di sini sebagai lebih manis saja. Terus sayangnya di bagian kaca belum ada defogger, belum ada wiper, jadi masih polos begini aja. Nah, untuk di bagian bumper kami menambahkan 2 titik sensor parkir dan ada motor knalpot sebagai pemanis saja. Untuk semua tipe sebenarnya belum ada, masih polos saja. Kalau tipe GS pun juga sama, walaupun tipe tertinggi belum ada rear spoiler juga, jadi masih polos atau masih culun. Stop lampnya juga masih sama, multi reflektor, halogen biasa seperti ini. Nah, pembuka bagasi belum ada handle pintu, tapi kita pakai anak kunci seperti ini atau handle dari dalam. Nah, ini space bagasi dari Karimun Wagon standar, paling 4 galon atau 2 koper medium, ini udah full. Nambah space-nya sama seperti ini, kita lipat aja, kita tarik 2 tuas, tapi sayangnya ini belum rata lantai. Tapi cukupan lah untuk kita menampung
barang yang lebih besar bisa lipat joknya. Bawah sini standar spare tire yang masih kaleng ring 13. Ini tools-toolsnya. Oke, gitu aja, simple banget. Kita sekarang intip detail di bagian interior. Ya. Nah, kita bahas detail interior Karimun Wagon GX ini. Perbedaan paling kelihatan antara tipe GX dan GL itu di bagian head unit tengah. Kalau ini sudah menggunakan double DIN tapi belum touchscreen. Pemain komplit ada aux, USB, VCD, Bluetooth, dan radio. Kalau tipe GL biasanya masih single DIN dan di bawah sini ada laci kecilnya. Sini standar Azad dan ini terus AC-nya simple banget. Jadi hanya speed dan ini ada coolnya aja. Terus ada laci kecil dan tipe GX di bagian kanan kiri sini ada nuansa warna silver, tapi kalau tipe GL ini senada warna beige. Hanya tipe GS dan GX yang berwarna silver. Gitu. Terus di bagian sini ada colokan 12 volt. Ini hanya tipe GX dan GS saja. Tipe GL belum ada. Terus di bagian setirnya ini juga perbedaannya hanya ada sisi kanan kiri sini yang berwarna silver. Tapi kalau tipe GL dia masih polos warna hitam semua. Sama-sama belum menggunakan airbag, jadi masih minim fitur keselamatannya. Ya standar LCCC seperti ini. Nggak berharap lebih lah dari mobil ini, tapi cukup lumayan fun juga untuk kita kendarain juga. Terus di bagian speedometernya ini simple banget. Nah, kalau kita nyalakan nuansanya berwarna kuning atau orange seperti ini, tapi toolsnya juga cukup lumayan komplit aja. RPM dan ada indikator-indikator dan shift segala macam. Oke, ini kurang lebih kilometer masih 72.000. Terus di bagian kanan sini tombol untuk fog lamp tambahan, ada laci kecil. Terus di bagian door trim, nah untuk tipe GX dan GS ini handle pintu dan bagian armrestnya berwarna silver. Tapi kalau tipe GL dan GA ini berwarna hitam semua. Dan ini hanya ada 2 power window, artinya bagian belakang masih power recall. Biar kuat kita ya. Terus di bagian sun visornya di sini polos standar, walaupun tipe tertinggi pun ini juga belum ada kacanya juga. Terangan biasa, cermin di sini masih belum ada anti silaunya semua. Nah, untuk tipe GX ini ada satu perbedaan juga, adalah di bagian jok sebelah kiri penumpang. Nah, kita dapat bonus ember nih. Sama dengan tipe GS juga, tapi kalau tipe GL atau GA dia belum ada, masih polos semua. Ini lumayan lah ya. Terus kalau kita tutup seperti ini, nah ini untuk joknya ini dilapisin cover aja. Bagian interiornya masih original berwarna beige. Sepertinya juga owner sebelumnya ini masih kerawat banget mobilnya. Terus di bagian sini ada laci yang terbuka seperti ini, cukup lumayan luas juga. Bagian tengah sini ada storage, ada 2 cup holder standar lah seperti ini. Shift 5/4 manual. Terus apalagi ya? Udah nggak ada yang kita bahas lagi. Ya. Nah, bahas di bagian ruang belakang, perbedaan GX dan GL hanya ada di bagian handle sini aja. Ini berwarna silver, tapi kalau tipe GL berwarna hitam polos. Oke. Nah, sekarang saya duduk, emang legroomnya lega, headroomnya lega, ya standar lah seperti ini. Cuma sayangnya ini juga belum bisa recline. Terus kondisi joknya di sini juga belum ada yang kempes, artinya masih kencang semua. Lumayan ada 2 titik safety belt, terus hanya ada 1 cup holder di bagian tengah sini. Ya. Besok kita bahas di bagian depan aja mesin ya. Nah, kalau kita intip di bagian ruang mesin, nih, penampakannya seperti ini. Karimun Wagon emang basicnya sama dengan Karimun Estilo, jadi desain mesinnya juga hampir sama. Nah, pertama kali kita dapat ini kondisinya masih prima banget. Bagian packing-packing nggak ada yang tebes, bagian bawahnya juga masih bagus semua. Jadi artinya mobil ini terawat dengan kilometer 72.000, record juga. Artinya pemilik sebelumnya juga merawat mobil ini dengan baik. Nah, untuk mengenai detailnya di bagian kap di sini masih utuh semua, artinya selar-selar juga masih utuh, nggak ada bekas insiden. Di bagian apron pun juga sama. Ini berwarna dasar semua. Emang standarnya LCCC seperti ini. Nah, bicara masalah kapasitas mesin, ini semua tipe sama. Ini pakai 1000 cc, 68 HP dan torsinya 90 Nm. Nah, untuk perawatan mobil ini memang gampang banget. Jadi untuk kalian yang pengen merawat mobil atau pengen punya mobil pertama yang spare partnya gampang, murah, kalian bisa pilih salah satu mobil ini, Karimun Wagon ini. Oke, itu aja. Nah, sekian review mobil Karimun Wagon GX kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau boleh komen di bawah. Nah, untuk teman-teman ingin dibantu inspeksi mobil atau mencarikan mobil bekas yang berkualitas, kalian bisa kontak kami di deskripsi. Oke, kita sudah video kali ini dan
Sampai ketemu di podcast kata berikutnya. Assalamualaikum.